Kejadian ini datang dari negeri kanguru Australia, di mana kejadian ini disebut pedofilia pertama di benua kanguru itu. Pasalnya, selama ini belum ada satupun kasus tentang pedofilia di negara tersebut. Dan barulah sejak kematian sosok Karil ini, pemerintah Australia menegaskan akan darurat pedofil di benua kanguru itu. Dan sosok Karil ini kerap dijadikan oleh pemerintah Australia sebagai rujukan dalam pembentukan hukum baru yang disebut hukum Caril, sebagai penghormatan terhadap tewasnya Karil. Lantas mengerikan apakah pembunuhan Karil itu yang membuat pihak pemerintah sampai harus memberikan penghormatan berupa nama di hukum mereka? Inilah kisahnya. Karil Ryan lahir di kota Stirling di negeri Australia bagian selatan, berdekatan dengan Melbourne pada 31 Januari 1992 dan meninggal pada 20 Februari 2007 di usia 15 tahun dengan cara dibunuh di Horses Bay yang terletak di Port Elliot, Australia Selatan, yang dimana kawasan ini merupakan kawasan konservasi laut lepas yang menghadap laut langsung dengan Samudra Hindia menuju kutub selatan. Dan dia tinggal bersama ibunya, sedangkan seorang ayah dan adiknya tak pernah dijelaskan di media manapun. Selama ini di sekolah, sosok Karil merupakan anak biasa yang tak ada bedanya dengan teman-temannya. Dia selalu aktif di kelas dan juga kerap mengikuti berbagai kegiatan sekolah. Dia juga dikenal sebagai anak yang paham teknologi. Maka dari itu, sebelum Mark Zuckerberg mendirikan Facebook, salah satu platform yang terkenal kala itu sudah hadir bernama MySpace. Sebenarnya citra tampilannya masih sangat sederhana karena dirancang dengan Microsoft 2003 sewaktu itu. Saat itu memang Facebook belum terlalu digemari oleh banyak kalangan. Sebagai yang terkenal saat itu adalah MySpace ini. Tampilannya juga sangat sederhana, terlihat sangat sederhana, menunjukkan kalau situs ini dibuat menggunakan programmer Java. Namun dari segi keamanan, karena memang ini aplikasi pertama keluar, maka masih rawan banyak sekali akun fake yang berkeliaran di situs ini. Bahkan tak jarang banyak laporan masuk kalau kerap terjadi kejahatan yang dimulai dari perkenalan lewat medsos. Entah mungkin Karil sudah mengalami puber yang membuatnya mudah jatuh cinta berkenalan seorang pria lewat akun Vampire Flakes yang dia buat. Seorang pria itu bernama Gary Francis Newman. Namun konyolnya dia di akun media menggunakan nama palsu dengan nama Brandon Ken. Gary atau Brandon sendiri saat itu sudah berumur 51 tahun di tahun 2006 silam. Ini rasanya lucu sekali. Bayangin anak 15 tahun masih perawan berkencan dengan pria tua bangka. Namun tak sebelumnya, Brandon telah menghipnotis Caril atau mungkin Brandon sendiri pakai jimat yang mungkin membuatnya terlihat awet muda di mata Caril, mengingat di daerah Australia sendiri masih diisi oleh orang-orang aborigin yang ajaran shamanismenya memang kuat. Ini tentu bisa jadi kontroversi terbesar. Jadi mungkin saja masih dia menggunakan mantra-mantra yang buat Karil kepincut. Namun sampai sekarang tidak ada bukti resmi yang bisa menjelaskan akan perihal itu. Sejak Brandon berteman dengan Karil, tentu hal-hal tak terduga pun kerap dia ucap. Dan itu pun seakan-akan menunjukkan kalau dia adalah seorang manusia paling bertalenta sendiri. Sehingga membuat siapapun yang dengarnya pasti jatuh hati. Termasuk salah satu korbannya ini, Karil Ryan. Brandon mengaku jika dia merupakan seorang pemuda Texas yang tinggal di Melbourne. Konon ini mungkin dia tengah menjalani bisnis di bidang peternakan lele. Dan sering menceritakan jika dia adalah seorang pengusaha sukses. Lantas dengan ini, Karil segera menghabiskan waktunya menetap di sosmed sambil senyum-senyum sendiri, menanti informasi dari seorang lelaki bernama Brandon itu. Sang ibu pun kerap menuturkan jika putrinya semasa itu sering sekali menghabiskan malam untuk duduk di depan komputer sambil membuka situs MySpace demi menunjuk seseorang berkencan dengannya yang bernama Brandon itu. Setiap hari, Charlie pun terus memandang foto pria tampan itu dengan nama Brandon. Itu seraya membayangkan hidupnya akan bersama dengan pria tersebut. Namun di sisi lain sang ibu kerap meminta agar putrinya tidak terlalu larut mengutarakan rasa cintanya pada seseorang.
Sang ibu juga menyarankan sebaiknya Charlie mengisi waktunya dengan menghabiskan latihan gitar rock, sebagaimana musik rock adalah hobinya sedari kecil dulu. Di sisi lain, Brandon juga begitu suka dengan musik rock, ya, entah memang benar dia menyukainya atau itu hanya sebatas propaganda agar Charlie menyukainya. Namun sebelumnya, tanpa sepengetahuan Charlie, Brandon atau Newman itu pernah menjalin hubungan dengan wanita di Singapura. Upaya itu sudah dia coba untuk membujuk rayu, namun karena dirasa Brandon begitu mengganggu terhadap wanita itu, lantas si wanita itu menolak atas cumbuan rayu pria pedofil ini. Karena gagal, Newman mengharapkan Charlie agar menjadi korban pertamanya yang berhasil. Akhirnya pada 31 Januari 2007, Brandon pun meminta izin kepada Sonia selaku ibunda Charlie untuk mengikuti serangkaian acara ulang tahun Charlie itu. Mereka berangkat dari kota Melbourne ke Adelaide. Lantas sebelum perjalanan, mengingat dia merupakan seorang pria tua yang nantinya dapat membuat Charlie kaget, tentu dia mengajak putranya yang dirahasiakan identitasnya itu untuk menyamar sebagai Brandon Sand. Nah, putranya ini merupakan putra bungsu Newman, yang dimana mereka bekerja bersama ayahnya di Australia sebagai seorang serabutan. Dan berlanjut setelah tiba di lokasi, putra Newman dengan penampilan emo dan juga menggunakan kaos hitam ala anak punk, datang dengan membawa korset atau baju dalam perempuan dan juga membawakan pakaian dalam sebagai hadiah ulang tahun dari Brandon untuk Charlie. Dan di saat itu, entah memang bocah itu sudah dibisik oleh Newman, maka si bocah itu kerap mengajak Charlie ke kamar dan memulai hubungan badan. Lantas Sonia pun selaku sang ibu melihat bocah itu berbuat mesum pada putrinya. Lalu dia mengusir bocah itu karena dianggap tidak sopan dan tidak beretika. Ditambah lagi dengan penampilannya sungguh membuatnya Sonia risih dan juga selalu mencibir dengan kata-kata kotor. Padahal yang dimana bagi Charlie itu adalah hal biasa, maklumlah anak muda. Lantas hadiah diterima sedangkan Brandon tidak boleh ikut acara tersebut sampai selesai dan kerap menerima penolakan. Pria muda yang menyamar menjadi Brandon itu pun akhirnya kembali menemui sang ayahnya, Newman, dan menceritakan semua yang terjadi jika dia kerap diusir oleh ibu Charlie dengan cara yang kasar, dengan menganggap bahwa dia adalah pria nakal, begundal, kotor, dan juga jijik, tidak pantas untuk mendekati gadisnya itu yang masih perawan. Hal ini lantas membuat Newman tua marah dengan sikap ibu Sonia. Akan tetapi niat itu berbuat kriminal pada gadis 14 tahun itu belumlah pupus, di mana dia menginginkan agar Charlie kerap berhasil ditangkap. Beruntung, Charlie belum mengetahui persis siapa sosok di balik Brandon Sand itu. Kalau rupanya Brandon Sand merupakan sosok orang tua berkepala botak, gemuk, dan juga berwajah mesum, Brandon tua pun akhirnya memulai insiden dengan memantau Ryan dari kejauhan. Segala aktivitas baik indoor maupun outdoor dari Charlie dia pantau dalam 1 bulan sebelum insiden mengerikan itu terjadi. Akhirnya pada tanggal 19 Februari 2007 di tahun yang sama, Charlie mendapatkan kabar dari Brandon kalau dia ingin mengajaknya berkencan di pantai Horses Bay di Port Elliot, Australia Selatan pada sore hari. Lantas pada malam hari tepat pada tanggal 19 Februari 2007, Charlie pun mendapat kabar dari Brandon jika dia ingin meminta maaf dengan perbuatan yang dia lakukan di malam sewaktu ulang tahunnya itu. Dan dengan polos, Charlie pun akhirnya segera mengikuti kemauan Brandon untuk berpacaran di sebuah pantai malam hari. Namun sebelum keberangkatan, sang ibu menanyakan kepada Charlie, mau apa dia ke rumah temannya itu. Lantas dengan cepat dia jawab kalau dia ingin berlibur malam juga di rumah tersebut dan tetap pulang pada besok pagi. Akhirnya Charlie pun dijemput oleh Brandon dan putra bungsunya Brandon yang menaiki mobil biru yang tidak diketahui mereknya apa, namun berwarna biru telur. Dia meninggalkan kota Adelaide bergerak menuju Horses Bay. Selama di perjalanan, Newman tua pun menjelaskan kalau dia merupakan ayah dari Brandon yang datang ke acara ulang tahunnya itu beberapa waktu lalu. Dan setiba di pantai, Brandon pun akhirnya mengaku jika selama ini sosok yang tengah menghubungi Charlie adalah dia sendiri, orang tua yang berusia 50 tahun dengan
Nama lengkap Gary Francis Newman, merupakan orang asli Australia dan belum pernah bermukim di Texas. Sedangkan anaknya bernama Sane yang datang ke acara tersebut. Lantas mengucapkan hal itu sambil memasang wajah yang seketika garang membuat Charlie ketakutan. Namun apa daya, semua sudah menjadi bubur. Dan Charlie pun mengalami gebukan hebat dari pria tua itu bersama anak sebayanya. Dengan ditusuk sebanyak 19 kali, menghasilkan 19 luka terpisah, yang dimana 6-8 luka merupakan luka di kepala, sedangkan yang menyebabkan kematian itu karena Charlie mengalami trauma, di backup dan juga dijebur berulang kali ke laut yang dangkal itu. Ini juga didukungkan dengan adanya cannabinoid atau di aliran darah Charlie dan pasir pantai yang penuh di tenggorokannya. Charlie pun diketahui meninggal pada pagi hari pukul 20 menurut hasil otopsi kepolisian, pada tanggal 20. Namun menurut para saksi yang menceritakan di kantor polisi, Charlie kerap bersama dua pria yang keduanya itu terpaut umur jauh, dan Charlie pun dinyatakan meninggal pada jam setengah 10 malam. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang didapat dan yang telah menemukan mayat Charlie, pihak kepolisian pun segera menyusuri ke tempat kediaman Gary dan putranya itu di Semenanjung Mornington dengan berbekal keterangan saksi yaitu sebuah mobil biru pucat yang dikendarainya. Maka pihak kepolisian pun menemukan mobil itu pada 3 Maret 2007. Namun sebelum bertindak, polisi pun juga kerap memiliki buku catatan next target kriminal yang akan direncanakan oleh Gary bersama putra bungsunya itu, baik di lingkup nasional maupun di lingkup internasional. Selama persidangan berlangsung, Gary atau Newman mengaku jika dia menggunakan nama palsu sebagai senjata untuk mengelabui wanita yang akan menjadi mangsanya. Akhirnya atas kejadian ini, pada tanggal 21 Januari 2010, hakim memutuskan jika Newman dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan masa non-pembebasan bersyarat selama 29 tahun. Sedangkan putranya dinyatakan bebas karena dianggap masih anak-anak dan di bawah pengontrolan orang tua. Akhirnya setelah kasus pembunuhan Charlie dan juga para pelaku sudah dijatuhi hukuman, maka selanjutnya Sonia Ryan yang juga ibunda dari Charlie berupaya mengedukasikan kepada remaja wanita akan ancaman pedofilia di negara tersebut. Dia membentuk yayasan bernama Charlie Ryan Foundation pada tahun 2010, dan di tahun 2013 yayasan ini mulai melobi lembaga penegak hukum untuk meningkatkan peraturan terkait perlindungan anak di bawah umur, di mana saat itu hampir 25% remaja Australia berkenalan dengan pasangannya melalui media sosial. Selain itu, Sonia juga betul-betul menekankan edukasi tentang bahaya keselamatan anak. Bahkan juga yayasan ini juga kerap menyewa developer untuk menggagas satu aplikasi yang lebih aman untuk dating ala anak-anak muda, yaitu Thread, sebagai aplikasi keselamatan pribadi untuk anak-anak. Lantas setelah mendapatkan banyak pengabdian pada masyarakat di tengah pilu kehilangan anaknya, tentu Sonia Ryan pun akhirnya mendapatkan beberapa South Australia of the Year Awards dengan penghargaan sebanyak 4 kali, yakni di tahun 2013, 2017, 2021, dan juga 2018. Dan juga karena kasus kematian Charlie merupakan kasus pedofilia pertama di Australia, tentu ini sangat menekankan bagi tim Senator Nick Xenophon pada tanggal 25 Mei 2017 untuk menyusun rancangan undang-undang yang mengambil dari amandemen KUHP di Parlemen Australia dan mengusulkan perubahan 3 undang-undang federal Australia, yakni Undang-Undang Kejahatan 1914, Undang-Undang Telekomunikasi 1979, dan Undang-Undang KUHP 1995, dengan dimerger menjadi hukum federal 23 Juni 2017 yang menamai hukum Charlie. Sebagai hukum Charlie ini merupakan hukum di mana mengingat ancaman pedofilia pada anak-anak. Itulah singkat cerita dari antara hidup Charlie yang menjadi kisah pedofilia pertama di Australia. Semoga kelak kejadian ini tidak akan terjadi lagi di luar negeri, baik di Indonesia, di Australia maupun seluruh dunia.